Teman-teman, hari ini kita berada di pembibitan alpukat yang sangat luas sekali. Sekarang kita akan mereview dan menjelaskan bagaimana cara merawat tanaman yang ada di polybag, yang ada di pot, yang ada di planter bag, supaya tidak gosong dan tidak mudah terbakar di saat musim panas terik sekali ini ya. Karena sekarang kondisinya sedang panas sekali dan ekstrim, maka dari itu kita harus intensif dalam melakukan perawatan agar daun alpukat kita tidak gosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini cuaca sangat cerah sekali ya. Panasnya sangat ekstrim sekarang teman-teman ya. Sekarang kita berada di pembibitan alpukat niki kita yang ada di bagian selatan kebun bibit kita ya. Nah, sekarang kita akan review bagaimana kondisi bibit kita setelah kondisi panas ekstrim seperti ini. Lihat, langitnya sangat cerah sekali ya. Ini kita nggak bisa bayangkan kalau siang hari bagaimana panasnya sekarang di Lampung ini ya. Sudah hampir 1 bulan ini tidak ada hujan sama sekali, dan tentunya di saat siang hari ini cuacanya sangat terik sekali ya. Nah, di sini saya akan membagikan tips dan trik bagaimana cara merawat bibit kita yang ada di polybag, yang ada di planter bag, yang ada di pot supaya tidak gosong ketika menghadapi musim kemarau yang sangat panas ini ya. Tentunya sengatan sinar matahari ini sangat mengganggu tanaman ketika berlebihan dan tanaman kita tidak kuat ya, sehingga nanti daunnya akan gosong dan terbakar ya. Maka dari itu kita harus paham bagaimana cara merawat tanaman kita supaya daunnya tidak gosong dan tidak terbakar di saat musim panas ini ya. Ini contoh bibitan kita. Ini kurang lebih ada sekitar 5.000 batang ya yang ada di sekitar areal ini, yang siap kita redikan untuk bulan 10 dan bulan 11 nanti ya. Oke, saksikan terus video kali ini. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Teman-teman, kita sekarang berada di pembibitan alpukat niki kita yang ada di bagian selatan kebun bibit kita ya. Ini kita lihat dari samping, hamparan bibit alpukat berbagai jenis yang siap menghijaukan bumi kita Indonesia ini, bumi pertiwi kita ya. Nah, sekarang kita akan melihat ya bagaimana kondisi daunnya setelah beberapa hari ini panasnya sangat ekstrim sekali ya. Bahkan sampai mencapai suhu 33 derajat Celcius ya. Ini tentunya sangat berbahaya sekali untuk tanaman kita, terutama tanaman-tanaman yang masih proses pembesaran dan masih berada di polybag kecil seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan lihat ada enggak yang gosong ya. Nanti kita juga di sini akan membahas bagaimana cara membuat tanaman kita agar tidak gosong ya. Sebenarnya ini beberapa ada yang sempat gosong ya. Karena apa? Karena barusan kita replanting, pindah kita ke polybag, tentunya akan stres ya. Dan itu langsung kita jemur ya. Saat kita jemur itu kondisi agak mendung, namun belum kita siram. Alhasilnya ketika siang hari sekitar jam 1 atau jam 2 itu di puncaknya panas, itu tanaman ada yang gosong seperti ini teman-teman nih. Yang biasanya itu ketika daunnya masih muda, dia kaget habis replanting atau habis tanam di area lahan, dia langsung terkena sinar, biasanya langsung gosong seperti ini ya. Namun kalau daun yang tua itu biasanya aman ya, paling ada 1-2 seperti ini teman-teman. Nah, ini bedanya sengatan matahari gosongnya seperti ini teman-teman nih. Kalau sengatan karena dia overdosis pupuk nitrogen atau N, biasanya dia akan bintik-bintik ya. Kita akan lihat dulu seperti apa. Kemarin ada yang sempat overdosis N teman-teman, namun kita sedikit agak lupa sebelah mana yang overdosis N. Yuk kita akan cari terlebih dahulu ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kalau dia overdosis N, biasanya dia gosongnya bintik-bintik seperti ini nih. Ini bintik-bintik seperti ini, bercak-bercak coklat, itu biasanya overdosis N. Ketika kita memupuk N yang tinggi dan kita telat menyiramnya atau melarutkannya, biasanya akan gosong seperti itu teman-teman ya. Nah, terus bagaimana cara meminimalisir supaya tanaman kita tidak mudah gosong dan tidak mudah terbakar ketika panas yang berlebih seperti ini ya. Ini ya alhamdulillah di kita yang gosong jarang ya. Mungkin ada beberapa 1-2 karena yang habis replanting ya. Cuman kalau sudah lama di replanting sudah aman ya, walaupun tanpa naungan sama sekali.
Nah, di saya kuncinya yaitu ketika habis replanting biasanya itu langsung kita siram. Sama aja ketika kita habis menanam alpukat itu langsung kita siram ya. Seketika itu langsung kita siram. Contohnya kita menanam pagi ya. Kita menanam pagi, nanti mau istirahat siang kurang lebihnya jam 11 atau setengah 12 atau jam 12 siang, itu langsung kita siram sampai benar-benar tanaman atau media itu jenuh terhadap air ya. Nah, disitulah kita meminimalisir terjadinya gosongnya pada permukaan daunnya, karena ketika dia habis di replanting biasanya akar-akar baru itu akan terekspos atau akan menempel pada media yang baru ya. Biasanya akar itu akan stres, dengan caranya yaitu kita siram, maka akar itu akan kembali normal karena dia dapat menyerap air ya. Namun kalau tidak kita siram biasanya tanaman langsung layu, kena sinar yang berlebih, dia pasti akan gosong teman-teman ya, apalagi yang masih tunas-tunas muda seperti ini. Nah, kemudian ada cara lagi yaitu rajin kita semprot vitamin B1 ya. Paling tidak tanaman baru itu kita semprot 1 minggu sekali dengan vitamin B1 ya, supaya apa? Supaya tidak stres juga ya, karena vitamin B1 itu sebagai zat atau vitamin agar tanaman tidak stres ya, atau anti stres tanaman, itu vitamin B1. Vitamin B1 itu dapat kita jumpai di toko-toko pertanian ya, ataupun juga kita bisa membuat vitamin B1 sendiri dengan air cucian beras yang pertama itu mengandung B1 yang tinggi ya. Itu bisa kita fermentasi juga dengan E4, atau bisa kita aplikasikan langsung cucian beras yang pertama itu mengandung vitamin B1 yang tinggi juga teman-teman ya. Nah, kemudian untuk meminimalisir lagi ketika musim kemarau, kurangi pemupukan nitrogen yang tinggi ya, karena pupuk nitrogen itu dia akan membakar daun-daun ketika overdosis atau ketika kita telat menyiram ya. Karena itu hindari atau kurangi pupuk yang mengandung nitrogen yang tinggi. Contohnya seperti urea, itu nitrogennya tinggi ya. Maka dari itu kita gunakan dosisnya sangat sedikit sekali. Apa enggak kita lakukan pemupukan dengan pupuk berimbang lainnya seperti NPK 16 atau NPK 15 atau yang lainnya ya. Kemudian juga kuatkan penyiraman teman-teman ya. Usahakan penyiraman itu kita buat serutin mungkin, bisa sehari sekali atau 2 hari sekali ya. Kalau tanaman-tanaman habis replanting, habis kita ganti media di bawah 1 bulan, itu baiknya setiap hari, namun sedikit-sedikit saja. Namun ketika sudah agak lama, sudah mulai beradaptasi, kita kurangi rutinitasnya menjadi 2 hari sekali ya, tapi sekali banyak penyiraman. Nah, seperti ini sudah 1 bulan ya. Awalnya tetap ada yang gosong juga teman-teman. Contohnya seperti ini nih. Nih seperti ini ada yang gosong nih. Ini gosong karena sengatan matahari juga ya. Namun tunas-tunas berikutnya juga sudah mulai normal ya. Jadi mudah-mudahan nanti tunas-tunas berikutnya akan lebih baik dan lebih kuat ya. Karena di musim panas inilah, terik inilah, manfaatkan kita untuk membuat tanaman jadi lebih kebal. Jangan dinaungkan teman-teman. Kalau dinaungkan nanti kita tanam, tanaman itu pasti stresnya akan tinggi dan resiko kematian juga akan tinggi ya. Namun ketika kita panaskan, tanaman itu menjadi kuat. Harapannya ketika kita tanam, angka stresnya itu makin minim atau makin rendah. Nah, kemudian setelah penyiraman yang rutin, usahakan juga kita sesekali kita cek ya teman-teman ya. Kita cek di siang hari ya. Terkadang itu lonjakan sinar matahari atau panas itu sangat cepat sekali ya. Kadang pagi itu dia masih redup, jam 10 itu masih redup, tahu-tahu jam 1, jam 2 itu sangat panas sekali. Itu kita cek teman-teman ya. Kalau dia sudah layu sekali, itu sebaiknya langsung kita siram saja teman-teman. Jangan takut gosong menyiram tengah siang ya. Karena sejatinya kita menyiram tengah siang itu tidak membuat tanaman kita gosong ya. Karena saya juga sudah sering dan berpengalaman ketika tanaman di siang hari sangat layu sekali, itu jangan kita biarkan ya. Kalau kita biarkan justru tanaman itu malah lebih gosong. Namun kalau kita siram nanti setengah jam kemudian pasti dia akan seger lagi dan akan tegak lagi ya. Karena di saat itulah tanaman benar-benar membutuhkan air. Jangan kita tunda penyiraman, alangkah baiknya langsung kita siram. Kalau takut gosong, kita penyiramannya di tanah saja teman-teman ya. Di tanah saja, nanti selang 5 menit ketika sudah agak segeran baru kita siramkan ke daunnya ya. Karena
fungsinya menyiram di tengah siang hari itu di saat urgen atau sangat genting sekali. Fungsinya yaitu untuk menurunkan suhu pada permukaan daun dan permukaan tanah ya. Maka dari itulah pentingnya sekali kita mengontrol tanaman-tanaman yang habis kita tanam, yang habis kita replanting, yang habis kita ganti pot atau media tanam ya. Disitulah kita sangat penting sekali dalam mengontrol kondisi tanaman kita ya. Jangan sampai kita lengah dalam merawat tanaman kita ya. Oke, mungkin teman-teman, mungkin saya akhiri sampai di sini dulu ya. Buat teman-teman yang ingin memesan bibitnya bisa langsung order di WA kita ya, 0819 1994 1475. Oke, saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.